Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya tentunya sehat dan luar biasa sekali ya. Saat ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online bersama saya Mbak Sunyi, ada Ibu Christine, ada Mas Samuel dan juga Mas Tito. Ya adik-adik, walaupun kita tidak kemana-mana di rumah, tapi kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari adik-adik siapkan dulu kitab sucinya dan juga persembahannya dulu. Kita sudah disiapkan? Kalau sudah, mari adik-adik kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yuk Mas Samuel. Setiap hari kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, menjalani setiap hari dengan penuh sukacita. Yuk sekarang Mbak Sunyi ajak adik-adik untuk berdoa, sikap doa yang baik. Yuk sikapnya doa yang baik, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah satukan kami Tuhan. Walaupun hanya lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau menyatukan hati kami untuk kami menyampaikan kerinduan kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang akan tuntun sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, dengan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin ya. Adik-adik, walaupun adik-adik saat ini hanya di rumah saja dan tidak bisa kemana-mana, tapi adik-adik tidak boleh bersedih hati. Adik-adik harus memiliki sukacita, hatinya harus bergembira ya. Sekarang Mbak Sunyi mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Ayo Mas Samuel, sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bersukaria.
kita tidak bisa kemana-mana, Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan hati yang gembira. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita dulu. Ayo siapkan Alkitab kita dulu. Kalau sudah, kita mau buka telinga kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Ya. Ya, shalom anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah mandi kah? Oh, pasti sudah ya. Sekarang anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan dapat kita terima di hati kita dengan baik ya. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau buka hati, telinga dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan dapat kami pahami, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari segala godaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Ya. Sekarang anak-anak coba ya, sudah kita buka kitab suci kita dari kitab Perjanjian Baru ya, dari Kisah Para Rasul 1 ya, sudah disiapkan ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai 14 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Bisa bacakan ya. Saya bacakan ya. Dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan anak-anak ya. Ini adalah waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Anak-anakku sekalian,
Coba tanya ya, siapa yang punya kelinci di rumah? Ada? Oh, ada ya, pasti ada. Ini ada beberapa anak yang punya kelinci ya. Nah, ini Bu Christine mau cerita. Didengarkan ya. Nah, dengarkan dengan baik. Ini ada satu keluarga kelinci ya. Kelinci ini punya, kalau keluarga pasti ada ayah, ada ibu dan anak-anaknya. Nah, ini keluarga kelinci ini ada ayah ya, ini ayahnya. Nah, ini ditunjukkan ya. Ini ayahnya kelinci. Kemudian ada lagi ini ibunya kelinci ya. Nah, ini anaknya ada 3. Namanya siapa ya? Nah, ini yang paling besar itu namanya Keke. Yang kedua namanya Lili. Nah, ada namanya Lili. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini anak yang paling kecil. Nah, itu namanya Cici. Ya tak? Nah, pada suatu hari ini anak-anak ya, keluarga kelinci ini kehabisan makanan. Kemudian kalau kehabisan makanan mestinya orang tua bertanggung jawab ya anak-anak ya. Nah, ayah ibu akan mencarikan makan untuk anak-anaknya bagaimanapun caranya ya. Jadi anak-anaknya tinggal menerima ya makanan yang diberikan ayah ibu. Suatu hari anak-anak ya, ayah kelinci mengatakan begini. Anak-anakku, sekarang makanan kita sudah habis. Makanya ayah dan ibu akan pergi ke hutan untuk mencari makanan. Untuk itu anak-anakku, tolong tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah, kalian bermain boleh, belajar ya. Nah, ayah sama ibu bertanggung jawab. Nah, ibunya mengatakan juga dengan sedihnya, anak-anakku, ibu akan mendampingi ayah untuk mencari makan. Nah, tetapi anak-anak 3 tadi, yang paling kecil biasanya yang merengek, ya tak? Siapa coba anak yang paling kecil? Kalau dalam bahasa Jawa itu anak ragil ada. Biasanya dimanja ya sama orang tua, sukanya merengek-rengek. Tapi anak sekolah minggu tidak boleh begitu ya. Ya. Nah, anak-anak, betul. Ibu dan ayahnya mau berangkat mencari makan, si anak yang paling kecil ini ya, si bungsu ini merengek, ibu, ayah ikut, biasanya begitu ya, ikut. Nah, ayah dan ibu, maaf, siapa tadi namanya si kecil, Cici ya, Cici, maaf, ibu dan ayah tidak memperbolehkan kamu untuk ikut ya sayang ya. Kamu tinggal di rumah bersama kakak-kakakmu, bersama Kak Keke dan Kak Lili. Terus saja merengek ya anak-anak ya. Tidak mau aku ikut ayah sama ibu ya. Akhirnya kakaknya, adik jangan ikut, nanti jauh ya, jauh perjalanan ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti pulang membawa makanan yang banyak. Begitu hiburnya kakak-kakaknya. Pada akhirnya anak-anak ya, ayah dan ibunya pergi untuk mencari makan. Anak-anaknya bertiga tetap tinggal di rumah ya. Nah, akhirnya pamitlah ke ayah dan ibunya. Nah, kemudian anaknya bertiga bermain di rumah ya, saling menghibur anak-anak. Mereka ini sungguh kuat, saling menguatkan. Adiknya yang suka merengek dihibur ya. Kemudian begitu kalau menunggu ya anak-anak ya. Anak-anak pernah menunggu? Ya pasti menunggu sesuatu yang belum pastinya itu kembali. Seperti ayah mereka tadi, pulangnya kapan? Tidak dikatakan. Kalau mungkin ayah nanti pulang nanti sore, atau mungkin pulangnya ini nanti siang. Nah, itu pasti. Tetapi ayah dan ibu tidak mengatakan
pulangnya mencari makan itu kapan? Bisa nanti sore, bisa nanti malam, atau mungkin bahkan besok pagi, atau mungkin 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Jadi belum pasti ayahnya pulang itu kapan. Tetapi anak-anak ya, si kecil yang merengek-rengek tadi selalu dikuatkan oleh kakak-kakaknya. Adik, ayah pasti pulang. Ya. Si kecil ini selalu ya, sudah bosan apa? Biasanya bosan ya menunggu sesuatu yang belum waktunya itu belum pasti. Nah, akhirnya si kecil anak-anakku dia bilang, "Kakak, aku sudah lapar, Kak. Makanannya mana?" Sambil menangis ya. Lapar sekali. Terus si kakak, si Keke yang anak paling besar, "Cici, ini makanan wortel kesukaanmu, ini bagian kakak kemarin. Aku kasih kamu aja deh, kamu makan." Tetapi si adiknya yang paling kecil juga tidak spontan rakus ya. "Ya, tak makan semuanya," terus dimakan semuanya, itu juga tidak ya. Terus kakaknya lagi satunya, adiknya Keke, Lili juga begitu anak-anak menawarkan. "Cici, ini bagian Kak Lili juga masih ada. Kamu makan saja deh." Loh, tadi lapar dikasih makan tetapi juga tidak rakus, tidak mau dia. "Enggak Kak, nanti kakak juga lapar," kan begitu. Tetapi anak-anak bertiga ini saling menguatkan. Si Keke, anak yang paling besar, mengatakan, "Begini saja, sekarang Cici begini, kamu ambil sebagian punyanya Kak Keke, kemudian ambil sebagian punyanya Kak Lili. Jadi kita bisa makan bersama." Terus akhirnya Cici seneng banget. "Ya, begitu, saya akan makan." Nah, akhirnya di situ mereka makan bersama, saling menguatkan, menunggu ayah dan ibu pulang mencari makan. Nah, ternyata anak-anak sungguh luar biasa. Apa yang ditunggu dengan tekunnya ya, walaupun membosankan, kemudian ada juga mungkin keraguan dari terutama anaknya yang paling kecil tadi ya, yang suka merengek ya. Ternyata apa yang dikatakan kakak-kakaknya yang menguatkan, ayah dan ibunya betul-betul pulang ya, membawa makanan yang banyak sekali. Ada wortel, ada rumput, pokoknya makanannya melimpah luar biasa. Nah, itulah hasil menunggu ya, di mana di situ saling menguatkan ya, walaupun tadi ada yang bosan, ada yang lapar, tetapi saling menguatkan, dikuatkan oleh kakaknya. Apa yang dijanjikan oleh ayah dan ibunya ya, ayah ibu kelinci tadi ternyata betul-betul digenapi. Nah itu, kenapa? Ada keyakinan ayah dan ibunya pasti kembali membawa makanan yang berlimpah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak ternyata akhirnya anak-anak ketemu ayah dan ibunya. Wah, begitu senangnya si anak-anak kelinci. Mereka makan dengan lahapnya, ya toh. Nah, kemudian anak-anak, ya, setelah makan bersama-sama, kenyanglah mereka. Masih ada bahan makanan yang disediakan untuk besok-besoknya lagi. Nah, begini anak-anak ya. Anak-anak pernah enggak menunggu ya, mungkin hadiah atau sesuatu yang dijanjikan oleh ayah dan ibu kalian? Pernah ya, hadiah apa? Nah, itu ayah dan ibu kalau menjanjikan, yakinlah bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab untuk memberikannya. Demikian juga seperti
firman Tuhan tadi ya. Tuhan Yesus terangkat ke surga ya dan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada umatnya yang ada di dunia. Tuhan waktu itu tidak mengatakan kapan Roh Kudus itu datang ya. Yang pasti Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang ke dunia ini menyertai anak-anaknya semuanya ya. Nah, ini umat kita, umat Kristen juga demikian. Kita menunggu-nunggu kedatangan atau turunnya Roh Kudus untuk menyertai kita semuanya, untuk menyertai di dalam hidup kita. Agar apa? Hidup kita suci, hidup kita menjadi baik ya, dan kita bisa berbuat baik kepada orang lain, berbagi ya, seperti tadi Kak Keke, Kak Lili berbagi dengan adiknya, kalian juga ya. Nah, apalagi dalam keadaan seperti ini ya anak-anak ya, Roh Kudus datang menyertai hati kita, di dalam tindakan kita, di dalam kita harus berbuat yang baik. Apapun yang terjadi tetaplah berbuat baik. Sekalipun mungkin teman-temanmu ada yang memusuhi kalian ya, kita tetap mengasihi. Terlebih teman-teman yang mengasihi kita ya nah begitu. Nah anak-anak, Kristin tahu nih kalian di rumah stay at home ya pasti juga bosan, pengen sekolah, pengen ketemu temannya, pengen bertemu bu guru, pak guru ya pasti itu ya. Nah untuk itu anak-anak harus tetap kuat, saling menguatkan, tidak bosan, banyak kegiatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pasti ya, kita percaya pasti virus corona ini akan berlalu, akan lenyap dari muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Pasti ya. Untuk itu anak-anak harus bersabar, harus tetap tinggal di rumah, menanti virus ini hilang kembali seperti semula. Ya, anak-anak sanggup untuk menantikan ini? Iya, semuanya sanggup, sabar ya. Dalam nama Tuhan Yesus pasti semuanya berlalu. Begitu anak-anak firman Tuhan pada hari ini ya. Ada ayat yang anak-anak bisa dihafalkan di rumah yang berhubungan dengan ini. Kitab sucinya dibuka lagi ya. Coba dibuka lagi, dihafalkan di rumah ya, dari ya Yohanes 14. Nah, Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Ya, bisa dihafalkan ya. Yohanes 14 ayat 27. Ya, yuk bersama-sama dibaca. Sudah siap? Ya, sudah ya. Ya, demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, nanti bisa diulang di rumah ya. Damai Tuhan yang diberikan kepadamu ya. Damai Tuhan, damai sejahtera ditinggalkan Tuhan untuk kalian semua. Ya, anak-anak sabar, sekali lagi Bu Kristin katakan, anak-anak sabar, saling menguatkan dalam keadaan seperti ini, tetap berada di rumah. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi, anak-anak selamat beraktivitas di rumah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Suni. Terima kasih untuk Bu Kristin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan Bu Kristin, kita harus menjadi anak yang saling mengasihi dan saling menguatkan untuk semuanya. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita mau kumpulkan dan kita mau memuji nama Tuhan. Bersyukur.
Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, saat doamu senang, bersyukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa penutup. Mari adik-adik sikap doa kembali, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih dan puji syukur Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu semakin hari semakin menguatkan iman kami Tuhan, untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Engkau ada dan selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau akhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan juga semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk pujian-pujian yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mau tutup sekolah minggu ini, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Bersyukur, bersyukur. Yo, Samuel. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, saat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, ya. Demikian adik-adik sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati dan salam sehat, semangat. Ya.